Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan membacakan kisah dan karomah Mbah Mangli. Bagi orang Jawa Tengah, khususnya daerah Magelang dan sekitarnya, nama Kiai Haji Hasan Asy'ari atau juga dikenal dengan nama Mbah Mangli hampir pasti langsung mengingat pada sosok kiai sederhana penuh karomah. Menurut almarhum Kusmik, walau Mbah Mangli memiliki banyak usaha dan termasuk orang yang kaya raya, namun Mbah Mangli adalah wali Allah yang hatinya selalu menangis kepada Allah, menangis melihat umat, dan menangis karena rindu kepada Allah. Kiai Haji Muhammad Bahri atau yang kerap disapa dengan panggilan Kiai Hasan Asy'ari atau Mbah Mangli, lahir di Kediri, Jawa Timur pada hari Jumat Legi bertepatan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 pukul 2 malam, bertepatan pada Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Mbah Mangli merupakan putra bungsu dari Muhammad Ishaq yang menurut silsilahnya masih keturunan dari Maulana Hasanuddin bin Sunan Gunung Jati. Sedangkan dari garis ibu, Mbah Mangli merupakan keturunan dari Kiai Ageng Hasan Besari yang juga masih keturunan Sunan Kalijaga. Mbah Mangli wafat pada akhir tahun 2007. Makam beliau di Dusun Mangli, Ngablak, Kabupaten Magelang. Meski terkenal di mana-mana, beliau selalu hidup sederhana. Beliau sering diundang ke sana kemari untuk mengisi pengajian. Pada saat mengisi pengajian dimanapun ia dan dalam kondisi apapun, Mbah Mangli tidak pernah memakai alat pengeras suara. Meskipun jamaahnya sangat banyak hingga terbaris dengan jarak jauh, namun masyarakat tetap sangat menyukai isi pidatonya dan mendengarkan suara beliau. Mbah Mangli dikaruniai karomah melipat bumi, yakni bisa datang dan pergi ke berbagai tempat yang jauh dalam sekejap mata. Di sisi lain, beliau dikenal sebagai seorang yang memiliki kemampuan psikokinesis tinggi. Misal, dia dapat mengetahui tamu yang akan datang beserta maksud dan tujuannya, seperti orang yang bermaksud untuk makan jeruk, bersilaturahim pada rumah Mbah Mangli. Dia menyambut dengan memberikan jeruk. Salah satu jangannya adalah apik ning menungso, durung mesti apik ning Gusti. Langgar Lenggan. Bangunan itu sederhana saja, ukurannya tidak terlalu besar, tetapi tampak demikian kokoh dan bersih, terawat baik. Di sekitarnya terdapat banyak pepohonan rindang, sehingga membuat suasana terasa sejuk dan nyaman. Warga menyebutnya Langgar Lenggan. Lokasinya dekat pemukiman penduduk Desa Micin, Kecamatan Candi Mulyo, Kabupaten Magelang, tepatnya di atas tanah wakaf dari Kiai Haji Hadis, tokoh ulama terkemuka di Micing pada dekade 1960 sampai 1970. Pada tahun 1970-an,
musola ini menjadi saksi sejarah syiar agama Islam yang pernah dilakukan oleh Kiai Haji Hasan Asy'ari atau lebih dikenal dengan sebutan Mbah Mangli dari lereng Gunung Andong, wilayah Desa Giri Rejo, Kecamatan Ngablak, Magelang. Pada tahun 1959, Mbah Mangli mendirikan pesantren Salafiyah namun tidak memberikan nama resmi. Lambat laun, pondok tersebut dikenal dengan nama Pondok Pesantren Mangli, dan sosok Hasan Asy'ari dikenal masyarakat dengan nama Mbah Mangli. Nama ini diberikan masyarakat karena ia menyebarkan Islam dengan basis dari Kampung Mangli, Desa Giri Rejo, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang. Dusun Mangli terletak di pesisir di lereng Gunung Andong dengan ketinggian 1200 dpl. Bisa jadi pesantren ini adalah yang tertinggi di Jawa Tengah. Dari teras masjid, para santri bisa melihat hamparan rumah-rumah di kota Magelang dan Temanggung dengan jelas. Pemandangan lebih menarik terlihat pada malam hari, di mana lautan lampu menghiasi malam. Untuk ke lokasi ini, kita harus menempuh perjalanan sekitar 40 km dari ibu kota Kabupaten Magelang di Kota Mungkit. Bangunan pondok yang berada di tengah-tengah perkampungan berdiri di atas lereng-lereng bukit, sehingga dari kejauhan terlihat seperti bangunan bertingkat. Meski terpencil, ribuan masyarakat setiap Ahad mengaji ke pesantren tersebut. Mereka tidak hanya berasal dari sekitar Magelang, namun juga berbagai daerah lain. Uniknya, santri yang menetap tidak pernah lebih dari 41 orang. Pesantren Mangli merupakan salah satu lembaga pendidikan yang unik dan menarik. Banyak ulama berasal yang dicetak oleh pesantren ini. Sepak terjang pesantren tasawuf ini tidak terlepas dari sosok sang pendiri yang memiliki banyak cerita keajaiban. Cerita yang beredar di masyarakat, Mbah Mangli bisa mengisi pengajian di beberapa tempat sekaligus dalam waktu bersamaan. Ia bisa mengisi pengajian di Mangli, namun pada saat bersamaan juga bisa mengisi pengajian di Semarang, Wonosobo, Jakarta, dan bahkan Sumatera. Subhanallah. Ia juga tidak memerlukan pengeras suara atau loudspeaker untuk berdakwah seperti halnya kebanyakan kiai lainnya. Padahal jamaah yang menghadiri setiap pengajian Mbah Mangli mencapai puluhan ribu orang. Menurut sesepuh dusun Mangli, Mbah Anwar, warga Mangli sangat menghormati sosok Mbah Mangli. Bahkan meski sudah meninggal sejak akhir tahun 2007, nama Mbah Mangli tetap harum. Setiap hari ratusan pelayat dari berbagai daerah memadati makam Mbah Mangli yang berada di dalam komplek pondok. Tokoh sekaliber Gus Dur semasa hidup juga acap berziarah ke makam tersebut. Ini tak lepas dari sosok karismatik Mbah Mangli yang menyebarkan Islam di lereng pegunungan Merapi, Merbabu, Andong, dan Telomoyo. Ia juga merupakan mursyid thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah.
Mbah Manglilah yang berhasil mengislamkan kawasan yang dulu menjadi markas para begal dan perampok tersebut. Pada masa itu, daerah tersebut dikuasai oleh kelompok begal kondang bernama Merapi Merbabu Complat atau MMC. Tantangan beliau sangat berat. Para begal membabat lahan pertanian penduduk dan mencemari sumber mata air pondok. Warga Mangli sendiri belum sholat meski sudah Islam. Sejak Mbah Mangli meninggal dunia pada akhir 2007, proses pendidikan di Pondok Pesantren Mangli dilanjutkan oleh Gus Munir. Sosok sederhana namun penuh wibawa ini merupakan putra mantu yang diberi tugas meneruskan kelangsungan pesantren tersebut. Gus Mangli sebenarnya memiliki 1 orang putra dan 4 orang putri. Putri pertama bernama Kustohi, menetap di desa Canggalan, kecamatan Grebek. Adapun yang putri bernama Nek Mauna, Nek Ma'iyah, dan Nek Baria. Mereka bersama-sama membantu mempertahankan tradisi pesantren ala Mbah Mangli. Demikian sedikit kisah dan karomah Mbah Mangli. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.